itu bisa dipilih 3 kali. Hati-hati. Tapi saya sedih. Yang semua orang ingin nampar dia justru karena dia nggak konsisten. Politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Wanti-wanti Presiden Joko Widodo, jangan adu domba, cukup adu gagasan. Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Duet Jokowi Luhut yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan pilkada, pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan bupati, wakil bupati, dan pilihan wali kota dan wakil wali kota yang digelar di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Tetapi saya sedih, sebagai presiden Pak Jokowi itu juga sekaligus kepala negara. Padahal itu saat yang tepat bagi Pak Jokowi menjelaskan pentingnya sirkulasi kepemimpinan, pentingnya demokrasi itu dibangun berdasar sistem, tidak berdasarkan individu atau pribadi. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Dengan melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar. Terakhir, hitungan terakhir berapa Pak Ketua? 189 juta pemilih. Dan Rakyat bilang, saya tidak ingin ditampar. Yang semua orang ingin nampar dia justru karena dia nggak konsisten. Yang nyoblos pada saat yang sama, yang waktunya kira-kira hanya diberi waktu 6 jam, jam 7 sampai nanti jam 1. Mengelola ini tidak gampang dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kita yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang sangat beragam, sangat berbeda dengan negara-negara lain. Bayangkan kita harus pergi ke 17.000 pulau. Nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Ada yang naik perahu, ada yang naik kapal, ada tadi yang harus didukung untuk distribusi logistik oleh TNI, oleh Polri, karena memang medannya medan yang tidak mudah. Ada yang bawa sepeda motor terpeleset tadi, karena infrastruktur kita memang belum sempurna. Ada jalanan yang sudah mulus, jalan tol, tapi ada yang masih becek. Ini fakta yang kita hadapi. Wah, tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime. Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi sebuah rezim paranoid. Sekali lagi, kondisi geografis yang sangat beragam itu tidak mudah. Utamanya dalam distribusi logistik pemilu. Enggak mudah. Saya menyadari betul keadaan lapangan, karena saya sering ke daerah, masuk ke daerah-daerah terpencil, tidak mudah. Kesempatan itu hilang dengan gaya yang lagi-lagi normatif ya, ikut konstitusi dan kehendak rakyat, karena tidak ada pernyataan 2 periode titik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya percaya dengan pengalaman kita yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mempersiapkan pemilu 2024 jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Momentum waktu yang masih tersisa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu. Selama 3 periode orang nggak akan percaya, bukan selama 3 periode. Memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus kita selesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Segera ini harus kita selesaikan bersama-sama. Kemudian juga membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Ini penting, legitimasi ini. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan sukses.
Tentunya dengan pernyataan ini, maka menguatkan bahwa isu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak terlintas sedikit pun oleh Presiden Joko Widodo. Seperti yang dilansir dari Detik.com, Presiden Jokowi memberikan sejumlah wanti-wanti dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dalam berpesan agar tidak ada adu domba dalam pemilu, melainkan adu gagasan. Ingin saya tekankan untuk menjadi perhatian. Yang pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat acara konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan pemilu serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 2 Desember 2022. Acara dihadiri oleh Ketua KPU Hashim Asyari serta jajarannya sekitar 6.341 peserta yang hadir. Terdiri dari anggota KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, jajaran Kesekjenan KPU Pusat, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, optimalkan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Ujar Presiden Joko Widodo di Convention Hall Beach City Entertainment Center atau BCAC, Ancol, Jakarta Utara, Jumat 2 Desember. Yang kedua, saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati, sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu. Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detail mengikuti, menyelesaikan, bisa menjadi persoalan di lapangan, menjadi keributan-keributan di lapangan. Selain itu juga penting ini lakukan efisiensi dan transparansi. KPU RI merespon pesan Presiden Joko Widodo terkait adu gagasan tersebut. Pihaknya akan menyiapkan sejumlah rumusan kampanye terkait adu gagasan. Kemudian, gagasan tersebut akan dirumuskan oleh KPU untuk para calon pejabat yang berkontestasi dalam pemilu dan pilkada 2024. Yang ketiga, perkuat SDM untuk penyelenggaraan di semua tingkatan. Dan petugas mampu bertugas dengan baik. Yang keempat, pemilu, ini hati-hati, dan sejak awal mengajak para peserta pemilu untuk melakukan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang, dan yang lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Hashim juga mengingatkan bahwa kontestasi tersebut bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga anggota DPR, DPD, serta DPRD. Politik gagasan ini akan mempersempit bahkan mampu menghilangkan politik identitas yang saat ini benar-benar sedang mengantisipasi hal itu terjadi. Capres yang dikhawatirkan memakai politik identitas publik mungkin tidak bisa merahasiakannya lagi, yakni Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan sendiri disebutkan sebagai bapak politik identitas. Bukan hanya kali ini saja, Presiden Joko Widodo menekankan kampanye politik gagasan, politik ide, serta menghindari politik identitas serta politik yang berbau sara.
Wanti-wanti Presiden Jokowi mengenai politik gagasan ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo menantikan gagasan pemimpin masa depan. Dengan penantian ini, Presiden Joko Widodo benar-benar tidak terbesit dalam pikirannya memperpanjang masa jabatan. Namun meskipun sudah dengan tegas bahkan berkali-kali memberikan jawaban pasti, barisan pembenci yang merawat sakit hati terus menggiring opini mengenai isu jabatan yang bertambah atau isu jabatan 3 periode. Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS khawatir isu 3 periode Presiden Joko Widodo tetap berlanjut meskipun tidak ada buktinya. Kekhawatiran itu semakin menguat karena menurutnya terdapat masifnya gerakan para relawan Jokowi. Belakangan relawan Jokowi memang melakukan acara pertemuan akbar di Gelora Bung Karno 1 pekan lalu. Pertemuan itulah yang menurutnya diresaukan kembali oleh PKS yang akan adanya gerakan 3 periode. Selain dari gerakan relawan, kekhawatiran Mardani akan 3 periode juga dari gerak-gerik di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurutnya sejauh ini isu 3 periode masih terbuka. PKS, kata Mardani, jelas menolak 3 periode. Ia bahkan mendorong Presiden Jokowi untuk menegaskan kembali penolakannya guna meredam isu itu tidak sampai berkembang. Tetap khawatir 3 periode, karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 29 November 2022.